Iya. Oke, karena tadi ada kendala, jadi kita ulang lagi ya. Kita tunggu akun kampus USNI untuk bergabung. Oke. Halo Kak Rita, sorenya. Halo Kak Desi. Oke, Suaraku kedengaran jelas kan ya Kak? udah lebih jelas daripada tadi. Oke. Maaf ya teman-teman. Oke, ya. Mungkin diulang lagi aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang buat warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. mahasiswa USNI Readers. Yang kali ini kita ada di agenda perpustakaan USNI, yaitu Bincang Asik bareng Perpustakaan USNI. Nah, nanti kita saksikan sampai akhir, karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari perpustakaan. Nah, gimana sih caranya gitu kan biar dapat giveaway dari perpustakaan USNI? Yaitu jangan lupa sudah follow Instagram perpustakaan USNI maupun kampus USNI ya. Dan nanti yang kita pilih adalah yang bertanya aktif maupun yang pertanyaannya unik gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita nanti akan membahas mengenai apa sih manfaat dari OPAK dan repositori dari perpustakaan USNI bareng Kak Rita. Oke, sebelumnya mau bacain dulu ya Kak ya CV-nya ya. Nah Kak Kak Des. Rita ini biasanya nama panjangnya Amrita Dia Lestari, panggilnya Kak Rita ya. Terus juga masih single. Terus dia ini lulusan dari Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saat ini bekerja di USNI ya Kak ya, sebagai pustakawan. Iya, betul sekali. Oke. Banyak banget nih pengalamannya nih ya kan. Salah satunya sebagai anggota pustakawan praktikum. Dulu kita berarti sama ya Kak ya? Iya, Satu betul. naungannya. Sama-sama anak Lalu Pustikum ya juga Kak. lalu juga sebagai anggota di Pusaka Pusat Arsip Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, karena udah banyak yang bergabung nih Kak, langsung aja kali ya ke topiknya. Iya, boleh. Oke, kita kan mau mengenal tentang OPAK, mau mengenal tentang repositori gitu kan. Pasti banyak yang sering mendengarkan gitu, tapi bingung apa sih itu sebenarnya gitu kan. Nah, Iya. mau tahu dong Kak, OPAK itu apa sih gitu? Oke, jadi langsung aku jawab nih ya Kak. Boleh, langsung aja. Oke. OPAC itu singkatan dari Online Public Access Catalog. Jadi, katalog koleksi yang ada di perpustakaan, khususnya buku, yang biasanya digunakan untuk alat temu kembali buku tersebut. Biasanya ada di website perpustakaan itu sendiri. Kalau di USNI itu, OPAC-nya ada di website perpustakaan.usni.ac.id. Jadi, manfaatnya itu untuk OPAC sendiri itu, jadi pemustaka bisa mencari buku yang diinginkan melalui alat bantu tersebut. Jadi pemustakanya nggak perlu terjun langsung ke rak pusing-pusing ya kan nyari buku yang dia pengen. Tapi bisa tepat sasaran mencari buku tersebut dengan alat bantu yang namanya OPAC, Online Public Access Catalog. Seperti itu. Oh, jadi kita bisa ngecek dulu nih ya sebelum ke perpustakaan nih berarti ya. Jadi nggak harus Iya, datang betul. dulu baru kita cari bukunya gitu ya. Iya, karena OPAC itu bisa diakses dari rumah dengan adanya jaringan internet. Oh iya, oke. Nanti kita bakalan ngeliatin juga nggak sih Kak gitu kan? Gimana Iya, caranya betul. itu Nanti gitu. ya nanti kita juga akan ada demo cara menggunakan OPAC-nya itu sendiri supaya pemustaka ini tuh bisa paham gitu, bisa tahu. Oke. Jadi buat mahasiswa-mahasiswi USNI nih, jangan sampai di skip ya. Berarti ya Kak ya. Nanti Bener bakalan ada banget. demo gimana sih apa namanya kita menelusuri di OPAK dan juga di repositori tentunya ya. Iya.
Oke. Betul sekali. Terus juga kalau repository itu yang kayak gimana sih Kak? Repository itu? Kalau repositori itu sama halnya dengan opak. Kalau repositori bedanya itu kalau opak itu lebih ke jenis koleksi buku, sedangkan repositori itu memuat koleksi eh, atau biasa disebut grey literatur karya ilmiah dari Civitas Academica USNI itu sendiri. Biasanya koleksinya itu berbentuk skripsi, tesis, laporan PKL, laporan penelitian dosen. Jadi di repositori itu ada semua karya ilmiah dari Civitas Academica USNI itu sendiri, Kak. Oh, jadi khusus ya berarti kalau untuk repository itu Iya, khusus betul untuk karya sekali. ilmiah aja gitu ya. Iya. Kayaknya nggak cuma satu ya kayak untuk repository perpustakaan USNI. Iya, repositori perpustakaan USNI itu ada dua websitenya. Yang pertama itu eh, namanya itu repository.usni.ac.id. Sedangkan yang satunya lagi itu repo.usni.ac.id. Perbedaannya itu kalau repositori itu biasanya untuk Civitas Akademika USNI yang memuat biasanya full text-nya full text, tapi di password atau di secure. Jadi pemustaka itu nggak bisa asal kopas-kopas aja dari skripsi atau karya ilmiah yang dimuat di repositori tersebut. Selain itu juga terwatermarkkan dengan logo USNI. Oh, berarti nggak bisa copy Nah, paste ya? iya nggak bisa. Sedangkan yang satunya lagi di repo.usni.ac.id itu hanya memuat eh, dari cover sampai abstrak atau bab satunya aja seperti itu. Jadi nggak full text. Nah, di situ juga kita secure atau kita password. Jadi eh, pemustaka atau orang-orang luar yang melihat karya ilmiah dari USNI itu sendiri nggak bisa asal ngeplagiat karya ilmiah dari USNI itu sendiri. Oke. Seperti itu, Berarti Kak. yang untuk repo satu lagi itu nggak full text ya kayak. Jadi Iya, hanya betul. bagian tertentu aja kayak cover sampai bab satu. Terus juga yang satu Mm-mm. lagi baru bisa diakses secara full text ya. Iya, betul. Jadi eh, pemustaka itu lebih diarahkan ke website yang repository.usni.ac.id seperti itu. Oke, nah buat teman-teman nih tadi yang apalagi khususnya buat mahasiswa mahasiswi tingkat akhir ya kak ya, biar Iya, betul. uh, lebih mudah gitu kan bisa mengakses dari rumah uh, dari mencari literatur sebelum ke perpustakaan, terus juga tadi kalau misalnya mau mencari tentang skripsi ataupun tesis bisa Iya, juga ya kan kak referensi-referensi dari yang rumah lainnya. ya. Iya, iya betul sekali. Jadi apalagi di masa pandemi ini kan ya Kak, Hmm. jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke kampus, bisa Iya kalian dengan benar-benar. klik website tersebut, terus cari-cari referensi yang kalian inginkan tuh apa. Oke. Mempermudahkan mahasiswa untuk Iya. memenuhi kebutuhan informasinya. Oke kak, karena kan banyak nih yang datang ke perpustakaan gitu kan menanyakan gimana kak untuk skripsi boleh nggak sih dipinjem gitu kan. Nah kalau untuk Mm-mm. skripsi hardcover kan pasti tentunya hanya bisa dibaca di tempat saja di perpustakaan aja. Terus Iya, habis itu baru kalau misalnya mau nyari di rumah berarti dari repositori tadi ya kak ya. iya betul sekali. Karena eh, pemustaka di perpustakaan USN ini juga kan nggak yang mahasiswa-mahasiswa reguler, tapi ada juga kelas karyawan buat mahasiswa yang mungkin sibuk kerja, terus bingung pengen cari literatur atau referensi bahan skripsinya. Nah, bisa kunjungi website repository kami. Kalau Oh, untuk buku-buku bisa ke website perpustakaan.usni.ac.id seperti itu. linknya juga ada di bio Instagram kita ya kak ya. Iya, betul. Jadi jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Karena Iya. mempermudah kalian juga nih untuk menyelesaikan masa studi kalian. Seperti itu. Nah, itu. Oke, makasih Kak Rita penjelasannya. Jadi sedikit diulas lagi ya Kak ya. Jadi Iya, OPAC itu Open Public Access Catalog. Jadi difungsikan untuk sebagai pencari literatur
khususnya buku ya Kak ya, buku yang ada Iya, di betul. perpustakaan Husni, koleksi-koleksinya. Jadi sebelum ke perpustakaan kita bisa mengecek apakah buku yang kita cari itu tersedia atau enggak gitu ya. Iya. Dan nanti kita tampilin aja kali ya Kak ya abis ini ya. Boleh. Oke, diingetin lagi bagi yang ingin bertanya, boleh langsung aja nanti di kolom komentar dan ada giveaway. Jadi jangan lupa Iya. pantengin terus sampai akhir live kita ya Kak ya. Iya, betul sekali. Giveaway-nya pasti menarik banget ya, Kak. Menarik banget. Jadi jangan sampai nggak dapet nih ya kan. Jadi Iya. jangan lupa di follow akun Instagram Perpustakaan Husni dan juga Instagram Kampus Husni. Nanti bagi yang mendapatkan giveaway itu juga dari pertanyaan yang menarik gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya mengenai apa itu opak atau apa ya yang terlintas gitu tentang opak dan Iya, repository Usni repositori. pastinya. Mm-mm. Atau mau nanya-nanya terkait perpustakaan Husni itu sendiri juga boleh banget ya, Kak. Boleh banget gitu. Oke, langsung aja kali ya Kak, kita liatin gimana menjelaskan tampilan dari opak maupun repositori yang ada di Iya, perpustakaan betul. Husni. Iya, Oke, boleh, Kak. oke, bentar ya. Pasti. Nah, ini adalah website dari perpustakaan Usni itu sendiri. Websitenya itu alamatnya perpustakaan.usni.ac.id. Nah, teman-teman, kalau untuk mau melihat opak dari perpustakaan Usni itu, teman-teman bisa scroll ke bawah lagi sampai ke tengah, sampai kalian menemu kolom cari. Nah, ini adalah yang namanya opak dari perpustakaan Usni. Kalian bisa mencari buku yang kalian inginkan. Misalnya, kalian ingin mencari buku terkait manajemen. Nah, kalian bisa mengetik di kolom tersebut dengan kata manajemen. Nah, kalian klik pencarian, lalu muncul nih daftar-daftar atau list buku-buku terkait manajemen. Nih, banyak sekali nih pengarangnya dan berbagai judulnya terkait dari manajemen itu sendiri. Wah, Nah, jadi nyarinya di sini ya Kak ya. iya betul sekali, Kak. Terus ada itu nggak sih Kak kalau misalnya kita pengen spesifik gitu nyarinya, gimana caranya? Iya, di opak tadi ada yang namanya tools advanced search. Nah, di sebelah kanan, nah itu namanya advanced search. Kalau misalnya kita tahu buku yang kita cari itu judulnya apa, pengarangnya siapa, lalu subjeknya terkait apa, ISBN-nya apa, GMD atau tipe koleksinya apa. Ini untuk lebih spesifiknya, misalnya judulnya, judulnya kalian uh, terkait manajemen. Lalu pengarangnya, kalau di advanced search itu minimal dua hal yang harus kalian tahu, entah dari judulnya, judul sama pengarang, atau pengarang sama subjeknya, agar informasi yang ditemukan itu lebih spesifik. Nah, misalnya kita tahu nih judulnya itu ada kata manajemen, lalu pengarangnya itu pengarangnya misalnya kita tahu nih Chuck Williams. Bener nggak nih Kak? Nah, betul sekali. Oke. Misalnya kalian nggak tahu subjek atau ISBN atau GMD, tipe koleksinya atau lokasinya, bisa langsung kalian klik menu pencarian.
Mungkin cuksnya nggak usah pakai es kali ya, Kak. Oke, kita ulang ya Kak ya. Mm-mm. Siap. Iya, Williams pakai es. Nah, jadi kita bisa menemukan buku yang sesuai kita cari. Kalau advanced search itu lebih tepat pada sasarannya. Ya, seperti itu. Ini tersedia nih, ada buku manajemen dari Cooks William, ada nomor panggilnya. Nah, setelah kita klik judul tadi, maka di opak itu ada, boleh ke atas lagi gak, Kak? Boleh, boleh. Nah, di sini ada detail dari buku tersebut, tentang ketersediaannya, contohnya. Di kolom ketersediaan itu terbagi jadi 4. Ada di samping kiri itu, misalnya 11.00.825 itu adalah kode eksemplar dari buku tersebut. Jadi setiap buku itu punya nomor-nomor identitasnya tersendiri. Lalu selanjutnya di samping kode eksemplar itu ada nomor panggil. Nomor panggilnya. Nah, ini nomor panggil yang harus kita uh, catat untuk mencari buku tersebut. Nomor panggilnya itu 658 Will M. Atau bisa juga tuh yang bawahnya 658 CHU terus M. Lalu sampingnya itu letak letak dari keberadaan buku tersebut. Nah, keberadaan buku tersebut itu ada di perpustakaan USNI Kampus A. Jadi buat teman-teman kampus A ya bisa mencari di kampus A, sedangkan kampus B harus datang dulu ke kampus A, seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya itu dari kampus apa bukunya di kampus B, berarti keterangannya di kampus B gitu ya kayak di sini ya. Iya, betul sekali. Ada penjelasannya dulu. Lalu di sampingnya itu ada ketersediaan buku tersebut. Apakah buku itu tersedia di perpus, misalnya ada dan siap untuk dipinjam, atau buku tersebut hilang lagi dipinjam, atau buku tersebut lagi diperbaiki. Di sini tertera keterangannya. Contohnya kalau yang A itu tersedia namun tidak untuk dipinjamkan atau missing. Nah, biasanya buku itu lagi tidak ada di rak dan sedang direservasi atau kita perbaiki. Mungkin buku tersebut robek atau dan lain sebagainya. Kalau yang kedua itu tersedia. Nah, tersedia itu berarti buku tersebut ada di rak perpustakaan dan bisa untuk dipinjam. Seperti itu. Lalu yang bawahnya itu boleh ke samping kiri gak, Kak? Nah, di situ ada informasi detail dari buku tersebut. Biasanya di situ ada kok penjelasan dari judul seri, nomor panggil buku tersebut, penerbit, penerbitnya siapa, deskripsi fisik, dan lain sebagainya. Oke, mungkin mau ngasih sedikit informasi kali ya Kak. Ini kenapa Boleh. di tampilan kita masih kosong? Sebenarnya ini sudah ada apa namanya keterangannya, cuman memang lagi kita kembangkan untuk opaknya, jadi agak sedikit informasinya belum muncul gitu ya kak ya. Iya, betul. Sama halnya dengan cover, gambar Iya, cover dari buku tersebut. Kan kalau biasanya kalau di opak itu kelihatan tuh cover bukunya itu seperti apa. Sedangkan di kita masih kosong karena masih dalam pengembangan ya Kak, atau maintenance dari sistem opak itu sendiri. iya benar kak. Nanti kalau misalnya terdapat permasalahan dalam pencarian, mungkin bisa dikonsultasikan ke kita ya kak ya, melalui Iya, WhatsApp perpustakaan. betul. Iya, atau misalnya kalian berkunjung ke perpustakaan, bingung nih mau cari buku ini, kalian bisa langsung mendatangi pustakawan yang ada di meja sirkulasi atau meja depan perpustakaan. Oke, kita kalau di opak juga kita langsung bisa ke WhatsApp perpustakaan ya kak ya.
Iya, betul. Terhubung. Tinggal Nah, klik kalian aja mau ikonnya ya iya, betul sekali. di pojok kanan dari Opak. Iya, pojok kanan bawah ya, Kak. Itu namanya layanan eh, referensi atau kalian bisa nanya-nanya ke pustakawannya langsung terkait kendala yang kalian alami. Oke, di Opak selain khususnya buku, kita bisa tahu apa aja, Kak? Oke, jadi koleksi di perpustakaan USN itu sendiri beragam ya. Kalau di OPAK itu ada eh, buku teks atau textbook, lalu ada koleksi referensi seperti jurnal dan karya sivitas akademika perpustakaan USNI. Tapi lebih ke buku sama ke jurnal sih, Kak. Oke, kalau Bukunya jurnal juga kan juga beragam. banyak yang nanya ini, Kak. Kalau jurnal Mm-mm. bisa diakses di Opak juga nggak? Bisa. Di Bisa ya? menu website perpustakaan USNI itu kan ada samping kiri itu ada jurnal. Nah, jurnal itu juga terbagi jadi dua. Ada jurnal USNI, jurnal yang biasanya hasil dari Sivitas Akademika USNI itu sendiri. Terus ada e-resources. E-resources itu jurnal yang kita melakukan kerjasama dengan perpustakaan lainnya, misalnya dengan Perpustakaan Nasional, seperti itu. Oke, kita tampilin aja kali ya, Kak ya? Boleh kita klik satu-satu dulu kali ya, Kades. Iya. Nah, ini dia jurnal dari USNI itu sendiri. Ada dari jurnal EPPM USNI, jurnal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada jurnal Fakultas Ekonomi, ada jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu juga yang terakhir ada jurnal Fakultas Teknik. Jadi kalau misalnya mau nyari jurnal internal atau di USNI, berarti tinggal cari aja di Opak juga ada ya, Kak ya? Berarti ya. Iya, betul sekali di pojok kanan atas. Kan ada menu e-jurnal. Nah, kalian tinggal pencet aja di situ, diklik. Oke. Nanti tinggal klik aja ini ya, Kak ya? Iya, betul sekali. Kita contohin satu kali ya, Kak ya? Boleh. Jadi nanti tampilannya masuk ke jurnal Halaman dari website. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Iya, betul sekali. Kalau untuk e-resource, kita tampilin juga ya, Kak ya? Iya, boleh, Kades. Nah, ini ada kerjasama dengan Sage Publishing, ada Perpustakaan Nasional, ada EBSCO, ada Wiley, ada Oxford University Press, lalu ada Doage, Directory Open Access Journal. Nah, di situ nanti ada username sama passwordnya. Kalian nanti klik aja, terus masukin username dan password kalian. Passwordnya yang tertera di situ, kalian bisa searching deh jurnal apa aja yang kalian inginkan. Oke, berarti ini e-resource dari kerjasama perpustakaan USNI ya, Kak ya? Berarti ya? Iya, betul sekali. Kita melakukan kerjasama ini supaya pemustaka itu dapat memenuhi kebutuhan informasinya. Oke, berarti nanti Jadi kalau misalnya mau dimanfaatkan dengan baik ya. mengakses itu juga ada username sama passwordnya ya, Kak ya? Bisa langsung aja Iya, gitu. betul. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Kak? Di tampilan... Aku mau jelasin sedikit yang advanced search-nya kali ya, Kak. Oke, boleh, Kak. Ya, kalau tadi di OPAK itu kan ada dua menu pencarian. Ada yang kolom biasa, yang satu baris itu, yang di menu cari. Nah, seperti itu. Biasanya ini lebih ke general. Biasanya menemukan kata yang diinginkan aja. Sedangkan kalau di advanced search,
itu kalian bisa lebih spesifik lagi. Misalnya kalian tahu tentang judulnya, judul buku tersebut, pengarang, subjek dari buku tersebut, lalu ISBN atau ISSN. ISSN itu biasanya untuk jurnal, sedangkan ISBN itu untuk buku. Lalu ada GMD atau media dari koleksi tersebut, lalu ada tipe koleksi. Kak, boleh diklik gak yang GMD-nya itu? Boleh, boleh. Nah, GMD-nya itu banyak sekali ya, ada CD dan lain sebagainya. Tapi Tapi yang kalau misalnya di GMD khusus untuk perpustakaan USNI itu apa, Kak? Berarti teks aja ya? iya, lebih ke teks. Atau enggak GMD semua media juga nggak apa-apa sih, Kak. Oke, di semua media. Berarti buat teman-teman nih, kalau misalnya mau menggunakan tools Advanced Search, berarti tinggal sesuai tadi aja diisi judul, pengarang, ataupun kalau mengetahui dari subjeknya juga diisi, ISBN, ISSN-nya juga. Untuk khusus GMD, untuk semua GMD aja atau media ya kayak biar mempermudah ya. Iya, betul sekali. Lalu juga Oke. ada tipe koleksinya nih. Misalnya ada fiction, fiction itu buku-buku cerita kayak cerpen atau novel dan lain sebagainya. Terus ada reference, buku-buku atau koleksi referensi seperti jurnal, seperti itu. Sedangkan textbook, buku-buku umum. Nah, kalian bisa pilih tuh kalau kalian mengetahui jenis koleksi buku tersebut. Oke. Itu tadi tipe Terus, koleksinya, jadi bisa dipilih ya kayak mau fiction atau textbook atau referensi gitu ya. ya betul sekali. Dan terakhir itu ada lokasi. Karena USNI ini terbagi menjadi dua, ada kampus A dan kampus B. Nah, kalian bisa pilih tuh buku yang kalian mau cari tuh di kampus apa, kampus A atau B. Gitu. Biar lebih spesifik gitu, kalian bisa langsung dapat buku tersebut. Oke. Ada lagi, Kak? Udah itu aja sih, Kak. Oke. Berarti mau mengulas sedikit ya, berarti untuk di OPAK ini bisa diakses di perpustakaan.usni.ac.id. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya kayak berarti ya kayak tadi yang disebutkan. Iya, Untuk mencari betul sekali. koleksi buku itu berarti kita tinggal scroll ke bawah, cari bagian yang ada kata cari, masukkan salah satu lebih Iya. kata, masukkan Di judul kolom atau pengarang pencarian ya, atau Kak. subjeknya. Nah, ada juga di bagian kanannya itu ada advanced tools yang lebih mempermudah lagi dan spesifik dengan mencantumkan beberapa item di sini ya Kak ya, Iya, yang sesuai betul. di sini. Oke. Dan juga bisa mengetahui akses jurnal USNI maupun e-resource yang kita layankan dari perpustakaan USNI ya Kak ya. Ya, oh ya Kak, untuk di menu e-jurnal itu kan jurnal-jurnal yang berbasis elektronik, sedangkan Mm-mm. yang cetaknya atau yang ada di perpustakaannya, kalian bisa langsung cari juga di kolom pencarian, misalnya kayak jurnal, kalian ketik aja jurnal ilmiah, nanti akan muncul beberapa jurnal tercetak yang ada di perpustakaan itu sendiri. Oke Kak, kita lanjut ke repositori kali ya Kak ya. Iya, boleh. Biar banyak waktunya untuk repositori, karena kan repositori itu ada 2 jenis kan kita Kak. Iya, betul. Nah, ini yang pertama kita mau akses yang repository.usni.ac.id dulu kali ya Kak ya. Iya, betul. Bisa dijelaskan sedikit nggak Kak, ini repositorinya tuh berisikan tentang apa sebenarnya kan? Oke, repositori ini berisikan karya ilmiah dari Sivitas Akademika USNI seperti skripsi, tesis, laporan PKL, dan laporan penelitian dosen. Di sini ada tampilan utama atau home dari
website repositori USNI, dan di sini ada kolom cari. Kalian bisa mencari koleksi atau skripsi yang kalian inginkan di menu pencarian. Misalnya kita mau cari skripsi terkait manajemen lagi kali ya, Kak. Ya, nanti di sini akan muncul skripsi-skripsi atau tesis maupun karya ilmiah yang ada di USNI yang subjeknya itu terkait manajemen, seperti itu. Nah, ini ada dari Surya Kresmana dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalian cari dari nama pengarangnya atau nama penulisnya. Misalnya kalian bingung nih, dia nulis tentang apa ya, gitu-gitu. Nah, kalian bisa cari dari nama penulis itu sendiri. Misalnya, Rizky. Rizky-nya pakai Misalnya S apa Z, Kak? pakai Z, Riz, Y. Ada Oke. kayak Kak. Rizky siapa, Kak? Misalnya Rizky aja kali ya Kak, coba Oke. Rizky. Nah, kita lihat nih Rizky menulis skripsi tentang apa, seperti itu. Boleh diklik kah salah satunya dari judul tersebut? Nah, setelah kalian klik, di sini bakal muncul informasi detail dari skripsi tersebut, mulai dari judulnya, cover, tapi karena ini kembali lagi tadi dalam masa pengembangan, jadi covernya masih kosong. Lalu ada nama lengkap dari si penulis skripsi tersebut, lalu juga ada abstrak atau gambaran umum dari skripsi tersebut. Skripsi itu tentang apa ya, gitu-gitu. Nah, kalian bisa baca dari abstraknya. Lalu ada juga ketersediaannya. Nah, di samping kiri itu ada kode eksemplar dari skripsi tersebut. Lalu ada juga letak dari skripsi itu berada, yaitu di Perpustakaan USNI Kampus A. Nah, terus status ketersediaannya, tersedia atau enggak di perpus. Kalau tadi opak buku itu kan biasanya ada nomor panggilnya ya, Kak. Nah, sedangkan Iya, benar, kalau Kak. di skripsi itu enggak ada. Kalau misalnya kalian ingin tahu nomor panggil dari skripsi tersebut, kalian bisa menghubungi pustakawan yang ada di meja sirkulasi, biar kita bantu cari. Seperti itu. Lalu juga ada informasi detail dari skripsi tersebut. Biasanya sih yang tertera itu ada penerbit, bahasa, lalu subjek dari skripsi tersebut, dan ada juga pernyataan pertanggungjawab atau penulis skripsinya. Oh, berarti kalau misalnya kita nyari tadi kayak contohnya tentang namanya gitu dan nama Rizky, nah kan kita udah ketahui ini, udah kita baca gitu ya kan, ada namanya, terus kita baca ringkasannya, ternyata kita udah apa namanya sesuai nih dengan apa yang kita mau penelitian kita gitu kan. Nah, itu berarti tadi di details ini kita bisa lihat ya kayak ini dari tahun berapa sih gitu ya Kak. Ya, Penerbitannya dari tahun betul. 2021 ya berarti ya. Tahunnya juga bisa kalian lihat di informasi detailnya. Lalu di Sama kita bawahnya bisa lagi itu nggak sih Kak download gitu PDF-nya apa gimana? bisa bisa di menu paling bawah di lampiran berkas
itu ada uh, full text yang berformat PDF dari skripsi tersebut. Boleh diklik gak Kak linknya? Nah, jadi full text-nya akan muncul seperti ini, tapi nggak bisa di copy paste karena kita secure atau kita password supaya meningkatkan, supaya nggak Berarti plagiat cuma bisa gitu lah ya. dibaca aja ya kak ya? Iya, dibaca dan di-download Oke. seperti itu. Mungkin kalau misalnya kalian nanti menemukan skripsinya yang nggak bisa dibuka PDF-nya, kalian bisa menghubungi pustakawan dengan cara mengklik ya itu tombol WhatsApp yang ada di website tersebut. Bisa nanya kayak, Min, ini kenapa ya aku nggak bisa dibuka? Ada beberapa yang nggak bisa dibuka itu karena penulisnya itu sendiri nggak mau mempublish skripsinya. Namun ada beberapa juga yang karena uh, pengaturannya belum kita perbaiki, belum kita perbarui seperti itu. Oke, Kak, diulas sedikit kali ya, Kak ya, dari awal. Boleh. Untuk repositori yang pertama itu kan kita bisa mengakses di bagian repository.usni.ac.id ya. Nah, itu ini adalah tampilannya dan berisikan tentang skripsi, tesis, sivitas akademika USNI. Nah, untuk pencariannya di menu pencarian. Jadi nanti untuk mahasiswa-mahasiswi USNI yang ingin mencari literatur tentang skripsi maupun tesis, berarti tinggal ketikkan aja judul maupun pengarangnya ya kayak atau subjeknya Iya, juga bisa ya betul. kayak. Jadi nggak beda jauh dari opak tadi ya kak ya untuk Iya, pencariannya. betul sekali. Nanti bakalan ada muncul salah satu, kita random aja ini seperti ini, kita muncul judulnya yang terlebih pada saat kita pencarian, lalu juga tertera juga nama dari penulis dari skripsi maupun tesisnya. Terus juga kita bisa mengetahui sebenarnya skripsinya itu atau tesisnya itu membahas mengenai apa gitu dari ringkasan ataupun abstraknya ini ya kak ya. Terus terlihat di sini nanti kalau misalnya skripsinya itu milik dari mahasiswa kampus B, berarti di sininya keterangannya kampus B gitu ya kak ya. Iya. Oke, dan ini adalah kode eksemplar yang khusus dari perpustakaan sendiri dan ada keterangan tersedianya gitu. Dan untuk informasi detail memang kita nggak memasukkan banyak seperti di opak ya kak ya. Kalau buku kan emang harus banget detail gitu. Kalau yang di sini kan kita hanya terfokus pada penerbitannya aja. Jadi diterbitkan oleh USNI di Jakarta dan ini adalah tahun terbit maupun pembuatan dari skripsi atau tesisnya ya kak ya. Betul sekali. Oke, dan tidak lupa juga buat kalian yang mau download filenya juga bisa langsung aja gitu. Oke, seperti ini. Jadi ya kayak repositori, iya betul. Repositori ini juga memudahkan pemustaka juga ya Kak, biar nggak capek-capek datang ke perpus, tapi dari rumah udah bisa langsung cari-cari bahan referensi apa gitu terkait skripsinya. Oke kak, ini repositori yang pertama kali ya kak ya, yang full Oh text iya ya benar. berarti. Nah, kalau untuk yang terbatas tadi kak, kan ada repositori yang nggak full text tuh. Itu kita tampilin aja ya sekarang ya. Boleh. repo.usni.ac.id. Oke, jadi ini alamat URL dari repositori USNI yang terbatas.
Terbatasnya itu hanya cuman dari cover sampai abstrak atau bab satu, nggak secara full text. Tapi ini sama-sama di secure atau di passwordin ya. Ini biasanya untuk publik, terbuka untuk publik, karena repo ini teridentifikasi dengan Sinta Jurnal atau karya ilmiah. Oh ya, maaf Rama. Ya, yang teridentifikasi dengan Kemendikbud Ristek Dikti. Oke, berarti ini lebih publik banget ya kayak karena kan bisa Mm-mm. diakses seluruh Indonesia dan diketahui gitu di Kemendikbudristek Dikti gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau misalnya kita mau cari di repositori Eprints ini gimana Kak? Oke, kalian bisa, nah di pojok kiri atas itu ada kolom insert keyword here. Nah, kalian bisa mencari di situ berdasarkan judul, pengarang, dan subjeknya apa. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Misalnya kita mau cari skripsi tentang manajemen lagi kali ya, Kak. Subjeknya Oke, boleh manajemen. Kak. Nah, di situ bakal muncul tuh karya ilmiah yang subjeknya terkait manajemen. Ada misalnya yang pertama ada Lestari, Albi Sentia. Bener kan ya Kak namanya? Nah, di Iya benar-benar. kalau di repo Prince Osni ini dia eh, nama pengarang atau tajuk pengarangnya itu nama belakangnya dijadiin ke depan seperti itu. Misalnya nama aslinya itu misalnya boleh ke atas lagi Kak. Nah, itu kan Albi Sentia, Aibi Sentia Lestari. Nah, Lestarinya itu yang di depan. Jadi nama belakang menjadi nama depan, nama depan menjadi nama belakang. Nah, di situ ada tahunnya tuh, tahun skripsi itu sendiri, tahun 2021. Lalu ada judulnya terkait pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan lain sebagainya. Lalu juga ada eh, jenisnya, entah itu skripsi, tesis, laporan PKL, atau laporan penelitian dosen. Nah, itu jenis koleksinya. Lalu sampingnya lagi, Kak, samping kiri. Oh ya, nah kalau itu eh, soft file-nya dari skripsi tersebut. Oh, berarti kita bisa lihat juga ya Kak ya? Iya, tentu saja bisa melihat. Coba kita Tapi, klik ya Kak ya. iya boleh-boleh. Nah, itu bisa langsung di-download tuh. Nah, jadi harus di-download tuh baru bisa melihat. Kalau yang di repository tadi bisa melihat dulu baru di-download. Tapi ini isinya nggak full text ya Kak kayak yang tadi di Mm, repository.usni.ac.id ya Kak ya? iya, nggak secara full text karena ini kan untuk publik. Jadi kita menjaga kemurnian dari karya ilmiah tersebut. Oke, sebenarnya kalau untuk mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir nih Kak, lebih disarankan ke repositori mana sih Kak? Apakah AirPrints atau yang eh, repositori yang full text? Kalau aku sih lebih menyarankan ke repositori yang full text-nya itu ya, yang repositori.usni.ac.id. Nah, itu lebih ke situ karena
Untuk internalnya kita di situ ada full text. Oke, berarti lebih lengkap gitu ya kayak kalau misalnya mau Iya, nyari betul. skripsi yang bisa di-download, cuman nggak bisa di copy paste tentunya ya kan, biar nggak ada Iya, betul. copyright. Oke, untuk yang repository ini perlu ada tambahan lagi nggak Kak untuk informasinya? Udah sih sepertinya itu aja. Kolom pencariannya juga sama. Kalian bisa mencari berdasarkan judul, pengarang atau penulisnya, atau subjek dari skripsi tersebut. Atau di situ juga nanti ada menu advanced search juga ya, Kak. Sama seperti tadi. Kalau yang di sini sih sering banget nih Kak, banyak yang Oh, nanya heeh, apa namanya, kan ini ada login create account gitu. Nah mereka tuh heeh. perlu nggak sih uh, bikin akun gitu? Atau sebenarnya nggak perlu gitu? Mungkin kalau misalnya kalian ingin bikin akun atau enggaknya, kalian bisa tanya dulu kali ya ke pustakawan yang ada di perpustakaan USN itu sendiri. Penting atau enggak tuh. Atau Oke, kalian harus gak sih bikin kalau akunnya? biasanya kita kan uh, tidak menyarankan ya berarti ya Kak ya, tidak menyarankan Iya, untuk membuat akun sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa atau kesulitan atau ada permasalahan pada saat kita mencari di repositori yang repo.usni.ac.id maupun yang repositori.usni.ac.id, langsung aja ke WhatsApp perpustakaan kali ya kayak biar lebih jelasnya betul. dijelaskan oleh staff gitu. Iya, Oke. Oke, ada yang perlu ditambahkan lagi nggak Kak? sepertinya udah Kak itu aja. Udah ya berarti ya. Iya, Oke, diingetin lagi buat yang teman-teman nih yang belum nanya. Tadi kan udah dijelasin OPAC itu apa, repository itu apa gitu. Dan kita sudah menampilkan tampilan dari OPAC maupun repositorinya. Dan sepertinya tadi ada yang nanya tau Kak, apa namanya? iya ada nih terkait jurnal ya Kak. Iya benar banget, benar banget. Eh, dari Dita underscore Anggraini 26. Kak, kalau untuk jurnal ada website khusus linknya nggak gitu? Oke, tadi kan udah sempat dijelasin ya, kalau misalnya kalian ingin mencari jurnal yang berbasis elektronik, kalian bisa buka di website perpustakaan.usni.ac.id. Nah, nanti di samping kanan ada tools e-journal. Nah, kalian bisa mengklik tools itu, kalian memilih tuh mau jurnal yang internal USNI itu sendiri atau jurnal yang bekerja sama dengan perpustakaan lainnya. Berarti tinggal Seperti klik itu. aja ya kayak apa namanya opak Iya, dari perpustakaan USNI. Dan tentunya jika kalian bingung linknya mana sih gitu kan, atau apa namanya kurang jelas kita menjelaskan, kan ada di bio Instagram kita ya kayak untuk linknya. iya betul. Oke. Atau Ayo siapa juga lagi yang kalau mau misalnya bertanya mengenai opak maupun repositori repositori, dari perpustakaan USNI? Mau mengulas sedikit nih Kak, kalau misalnya pengen nyari tentang uh, PKL gitu. Kan ini belum ada yang nanya ini mengenai PKL. Itu ada di mana sih Kak, kalau misalnya boleh tahu gitu? oke, kalau PKL itu ada di repositori. Kalian bisa mencari nya di kolom pencarian dengan judul atau pengarang atau subjeknya. Nanti di situ tertera itu jenisnya laporan PKL atau skripsi, tesis atau laporan dosen. Seperti itu. Jadi bisa dilihat juga ya Kak kalau untuk laporan PKL, nggak harus ke perpustakaan juga ya berarti ya.
Soalnya kan Mm-mm. biasanya tuh banyak banget yang nanya, Kak, untuk laporan PKL kayak gimana sih bentuknya atau uh, formatnya seperti apa gitu kan. Jadi kan Iya. kita juga menyediakan berarti di repositori kita ya kayak. Iya. Oke, mungkin Ada yang ingin udah lengkap kali ya dipertanyakan Kak. atau ada yang Ini bingung-bingung? ya kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja di kolom komentar ya buat teman-teman Iya. Usni Readers nih. Ada yang nyapa nih Kak dari Ino Widoasuti. Hai Usni, halo. Hai. Oke, Buat jika yang baru join, tidak ada kali kita tutup aja kali ya Kak ya. oh iya, Oke. boleh. Terima kasih buat Kak Rita nih udah berbagi informasi mengenai apa sih itu opak maupun apa sih itu repositori gitu kan, dan gimana cara kita memanfaatkannya, dan juga gimana cara kita mencari buku maupun literatur skripsi dan tesis gitu kan di perpustakaan USNI. Oke, terima kasih buat teman-teman juga nih yang udah bergabung di live kita, di live perpustakaan USNI dan Kampus USNI dalam agenda Bincang Asik bareng Perpustakaan USNI part 3. Oke, terima kasih. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan untuk sesi berikutnya, Bisik part 4. Oke, see you. Terima kasih Kak Rita. Terima kasih Kak Desi, terima kasih semuanya.